Halo Sobat Papers, kali ini kita coba untuk review salah satu produk terbaru dari Geek Vape. Jadi di depan gua saat ini tuh ada produk terbaru dari Geek Vape untuk RDA. Langsung kita lihat kemasannya. Di bagian depan ini adalah logo dari Geek Vape. Kemudian gua mendapatkan warna gunmetal. Ini adalah penampakan dari si Geek Vape Z RDA nya sendiri. Di bagian depan bertuliskan Geek Vape Z RDA, dan ini adalah RDA Dual Coil. Seperti biasa, teman-teman bisa mengecek keaslian produk ini dengan menggosok hologram yang ada di bagian belakang ini dan mengecek di websitenya Geek Vape. Oke, langsung aja coba kita lihat untuk isi yang ada dalam konten Geek Vape Z RDA ini. Di dalam paket penjualan kita mendapatkan satu buah Geek Vape Z RDA. Kemudian kita mendapatkan dua buah paket coil fuse Clapton dan kapas. And then kita mendapatkan satu paket yang berisikan seal dan baut cadangan, kemudian tools, trip tip ultem, dan juga coil jig. Warranty card atau kartu garansi. And the last kita juga mendapatkan user manual. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan dari Geek Vape Z RDA. Tampilannya kalau gua perhatikan di bagian top capnya ini tuh ada seperti logo Zeus, dan itu ada di dua sisi untuk logo Zeus-nya. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawahnya ini bertuliskan Geek Vape Z, design by Geek Vape, made in China. Dan kalau gua perhatikan besaran dari RDA ini sekitar RDA dengan ukuran 25 mm. Kemudian dari tampilan atasnya sendiri, ini dia menggunakan rib tip 810 dan dia menggunakan short rib tip atau rib tip ceper. Dan untuk RDA ini sendiri dia menggunakan top airflow. Ini adalah pengaturan dari airflow-nya, dan itu ada di dua sisi. Dan sisi ini, dan untuk airflow-nya ini sendiri bisa kita lepas. Untuk airflow control bisa dilepas, namun untuk di bagian atasnya ini dia sudah permanen, jadi tidak bisa kita lepas. Kalau kita perhatikan bahan material dari RDA ini cukup tebal. Ini tebal dan solid untuk bahan dari top caps-nya. Ini benar-benar tebal banget. Kemudian kalau misalnya kita perhatikan di bagian dalam, ini itu ada stopper. Ada di dua sisi stoppernya, dan ini sangat membantu banget kalau misalnya RDA menggunakan stopper seperti ini. Dan di bagian dalamnya sendiri ini ada seperti celah. Ini adalah saluran atau celah untuk masuknya si udara pada saat nanti kita vaping. Karena dia sistemnya top airflow, pada saat kita vaping, udara akan masuk melalui lubang yang ada di bagian atas ini. Kemudian dia akan masuk melalui celah yang ada di bagian atas ini. Ada dua sisi nih celahnya. Dia akan masuk melalui celah ini untuk udaranya dan menuju langsung ke si decknya. Kemudian untuk bautnya sendiri dia menggunakan baut min, ya ini baut min, jadi lebih aman, tidak khawatir kita untuk slack. Dan untuk post-nya sendiri ada dua post, dan ini adalah lubang untuk pemasangan coil. Dan kalau misalnya gua perhatikan, ini masih memungkinkan nanti untuk kita pasang single coil, karena untuk post-nya sendiri tuh nggak terlalu jauh, jadi masih memungkinkan untuk kita pasang sebagai single coil. Jadi dari posisi ini sendiri nanti coil akan kita pasang. Posisinya itu kakinya satu di sini, satu di sini, kemudian yang satu lagi, satu di sini dan satu di sini. Jadi nanti coil itu akan terpasang posisi seperti ini, dan satu lagi akan terpasang di bagian sini. Jadi bukan posisinya itu seperti ini pemasangannya. Coil akan dipasang seperti ini. Dan juice well dari Z RDA ini cukup dalam, sehingga menguntungkan kita untuk tidak melakukan drip sesering mungkin. Jadi kalau kita gambarkan untuk aliran airflow di Z RDA ini sendiri, udara akan masuk melalui top airflow, ada di dua sisi, kemudian akan keluar melalui celah yang ada di bagian atas ini. Dia akan turun dan langsung menuju ke dasar deck, dan itu akan langsung naik ke atas.
Jadi bisa dipastikan itu udara yang masuk ke bagian sisi ini itu akan langsung naik ke bagian atas pada saat kita vaping. Oke, langsung coba kita build untuk coilnya di ZRDA ini. Dan untuk coil yang kali ini gue akan menggunakan coil dan kapas yang ada di dalam paket penjualan. Jadi kita harus melakukan pre-cutting dulu. Di sini gue menggunakan coil trimmer dengan ukuran kaki 4 mm. Oke, ini adalah hasil dari coiling kita di GeekVape ZRDA. Kita pastikan si coilnya ini agak dekat, tapi jangan sampai terlalu dekat banget. Karena kalau misalnya dia nempel, ini akan menyebabkan short nantinya. Oke, langsung coba kita dry burn untuk coilnya. Oke, ini adalah hasil dari coiling dan wicking kita di GeekVape ZRDA. Langsung coba kita basahin dulu untuk kapasnya. Untuk liquid seperti biasa, gua menggunakan American Pie 6mg by Juice Nation. Sebelum kita vaping, gue coba pairing beberapa device dengan menggunakan GeekVape ZRDA. Ini gue pairing dengan menggunakan Ursa by Lost Vape. Kemudian ini adalah tampilan dari GeekVape ZRDA. Gue pairing dengan menggunakan Fupu Drag 3. Next, ini gue pairing GeekVape ZRDA dengan menggunakan Mdura by Wotovo. Kemudian ini adalah tampilan dari GeekVape ZRDA dengan menggunakan Hexom. And the last, ini adalah tampilan dari GeekVape ZRDA. Gua pairing dengan menggunakan GeekVape Legend 2. Coil dan kapas sudah kita build, liquid sudah kita drip. Saatnya untuk kita jajal bagaimanakah flavor yang dihasilkan oleh GeekVape ZRDA ini. Oke, tadi kita sudah lebih dekat tampilan dari GeekVape ZRDA ini. Saatnya untuk coba kita jajal bagaimanakah flavor yang dihasilkan oleh si GeekVape ZRDA ini. Untuk pengetesan, gua menggunakan device-nya Aegis Legend 2. Kemudian untuk nilai ohm gua dapat di 0,18 ohm. Ini dual coil. Untuk liquid seperti biasa gua menggunakan American Pie 6mg by Juice Nation.
Kemudian untuk airflow, coba kita buka semua. Oke, langsung coba kita jajal Gigvape ZRDA. Ternyata drip tipnya ini nggak nyaman dipakainya. Ini gue ganti deh pakai yang model Ultem-nya. Karena dia terlalu pendek, akhirnya bibir kita terlalu kena dengan si airflow-nya ini, pengatur airflow-nya. Oke, langsung coba kita jajal lagi dengan menggunakan drip tip yang Ultem. Garukannya mantap ini. Cloud-nya oke banget. Kemudian untuk flavor yang gue dapat ini juga oke banget loh. Gue mendapatkan untuk cloud yang benar-benar tebal. Kemudian flavor yang gue dapatkan juga itu ngeblend dengan manisnya. Dan di sini manisnya itu nggak sama sekali over, sama sekali nggak over. Enak ini RDA. Cuma satu sih, gue ngerasa kayak ada siulan dari airflow-nya. Coba kita tes lagi ya. Ini tuh kayak ada siulan dari airflow-nya. Coba kita tutup setengah airflow-nya. Oke, dengan airflow tutup setengah. Dengan airflow ditutup setengah, flavornya itu agak berkurang yang gue rasakan. Tapi untuk siulannya itu nggak kedengaran sama sekali. Coba kita buka lagi airflow-nya. Ya, ini dibuka semua airflow. Untuk airflow dibuka semua ini siulannya ada. Tapi untuk flavor yang gue dapat lebih kerasa ngeblend di airflow dibuka semua ya. Dan ini nggak panas sama sekali loh. Padahal tadi gue udah coba chain vaping terus, tapi ini tidak panas sama sekali RDA-nya. Dan ini RDA enak loh. Ini beneran enak RDA-nya. Garukannya itu benar-benar mantap banget. Kemudian untuk manisnya itu nggak over sama sekali. Dan flavor dari si American Pie ini gue dapat banget di si ZRDA ini. Ini oke banget loh ini RDA-nya. Dan cloud-nya banyak banget loh. Bener gak panas ini? Sama sekali gue cuma ngerasa ini agak-agak hangat aja. Padahal dari tadi gue udah vaping terus, tapi ini tidak panas. Padahal gue menggunakan dual coil di sini. Oke sih. Garukannya mantap. Oke sih, si RD ini kalau teman-teman suka yang suka garukan-garukan atau throw hit yang kenceng dan nonjok banget, ini cocok banget. Kemudian dengan menggunakan RDA ini, gua nggak mendapatkan manis yang over, sama sekali nggak ada over. Jadi manisnya itu ya manis liquid, itu benar-benar di tahap level medium. Kemudian flavornya di sini, gua merasakan flavor yang oke banget ya dari si American Pie. Karena American Pie ini gua udah sering pakai untuk review, jadi gua tahu karakternya seperti apa. Kemudian untuk secara bodinya sendiri, ini kalau gua bilang sih ini RDA 25 mm. Dan ini bisa dipasang di hampir semua device. Tadi kita coba di beberapa device, itu cocok banget kita pasang. Kemudian untuk drip tipnya, memang yang drip tip yang short itu rasanya terlalu dekat ya dengan si air controller ini ya. Jadi itu terasa panas, tapi dengan menggunakan Ultem ini tidak terasa panas sama sekali. Walaupun sebenarnya capsnya ini kalau kita pegang ini hangat, ini nggak ada panas sama sekali. Walaupun tadi gue coba untuk vaping beberapa kali.
Udah deh, cukup ya. Oke, langsung kesimpulan aja ya untuk si Geek Vape Z RDA ini. Secara build quality-nya ini oke. Ini bahannya untuk si stainless steel ini tebal banget. Walaupun dia tebal, kita pakai vaping pun dia tidak panas sama sekali. Kemudian dia memberikan drip tip tambahan yang ultem, jadi kita tidak merasa panas pada saat vaping ataupun melakukan chain vaping. Pastinya pasti tidak akan panas dengan menggunakan si drip tip ultem. Kemudian untuk secara build quality-nya itu sudah oke. Kemudian untuk coil build-nya sendiri, untuk coil build sendiri ini gampang banget. Kalau teman-teman punya coil trimmer, teman-teman bisa memotong atau pre-cutting kaki coilnya sepanjang 4 sampai 4,5 mm. Kalaupun teman-teman nggak punya coil trimmer, teman-teman bisa mengira-ngira ya. Jadi pastikan untuk si coilnya itu nggak terlalu jauh dari si post-nya. Ya, ini gampang banget ya. Tinggal kita potong, kita pasang, kemudian kita kencangkan dan tinggal kita atur posisi si coilnya. Secara flavor yang gue dapat di Geek Vape Z RDA ini, gue mendapatkan flavor yang benar-benar bold banget. Dan untuk manisnya sendiri, ini gue nggak dapatkan manis yang overboost. Ini benar-benar manis yang benar-benar yang aman banget. Ini level yang aman banget kalau menurut gua. Kemudian untuk throat heat, nah ini di sini throat heatnya ini galak banget. Ini RDA, gua bilang RDA yang galak banget untuk garukannya. Jadi teman-teman yang pecinta throat heat, gua sarankan dengan menggunakan si Z RDA ini benar kerasa banget. Pada saat gua long puff itu kerasa banget garukannya di tenggorokan gua. Apalagi di sini gua menggunakan liquid 6 mg. Tapi kalau teman-teman nggak suka dengan garukan, mungkin teman-teman bisa menggunakan liquid yang 3 mg ya. Oke, untuk Geek Vape Z RDA ini sudah ada di pasar online. Teman-teman bisa mendapatkannya di pasar online atau di vape store terdekat teman-teman. Harga pasarnya sekitar 230 sampai dengan 270.000 rupiah. Mungkin itu aja kesimpulan saya untuk Geek Vape Z RDA ini. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Pesan saya untuk teman-teman, tetap sehat, tetap semangat, jaga jarak. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.